Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan terutama kali yang kami muliakan ayahanda kami Haji Dasril, dan seterusnya yang kami muliakan dan yang kami hormati pengurus Musholah Al-Munawwarah beserta jajaran. Selanjutnya yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat. Besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama. InsyaAllah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama dan terutama sekali, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah ringankan ayunan tangan, Allah ringankan segala langkah kaki, kedipan mata, tetesan darah, detak jantung, itu semua tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kewajiban kita yang pertama untuk selalu mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, andaikan seluruh daun-daun yang ada di atas permukaan bumi ini ingin dijadikan sebagai kertasnya, seluruh ranting-ranting kayu yang ingin dijadikan sebagai pulpennya, bahkan seluruh air laut yang ada di atas dunia ini ingin dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan jumlah nikmat Allah, la tufsuha, kata Rasulullah. Niscaya kalian tidak akan bisa, sakingkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita. Maka nikmat yang paling terbesar yang kita terima pada sore yang berbahagia ini, pada hari ini, pada malam ini, yaitu nikmat iman, nikmat rasa takut yang masih bersarang di dalam hati kita. Karena rasa takut itulah kaki terasa ringan untuk dilangkahkan ke rumah Allah. Karena rasa takut itulah tangan terasa mudah untuk dihayunkan menuju ke masjid ini. Karena rasa takut itulah hati merasa terpanggil ketika mendengarkan azan yang dikumandangkan. Maka laknat yang paling mengerikan bukanlah kemiskinan. Laknat yang paling menakutkan bukan sakit menahun tak pernah sembuh, tapi laknat yang paling mengerikan adalah ketika rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah di dalam hati kita, sehingga panggilan Allah itu sudah tak terdengar lagi di gendang telinga kita, sehingga panggilan Allah itu sudah tak pernah kita hiraukan. Begitu enteng dan begitu mudah bagi kita untuk meninggalkan solat 5 waktu. Itulah tanda rasa takut sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamur rasul, ahrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, wa imamur rasul, imam daripada sekalian rasul, ahrajan nas minaz zulumati ilan nur, panutan umat sekalian, yaitulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berharap di setiap waktu ingin mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti, mari kita kirimkan solawat sekurang-kurang lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'uzatun alayya. Sesungguhnya solawat yang kau bacakan itu akan disampaikan oleh malaikat kepadaku, kata Rasulullah. Lalu apa kata para sahabat? Kaifa salatuna ma'uzatun alaika? Bagaimana solawat kami akan sampai kepadamu hai Nabi? Wa qad arimta,
padahal engkau sungguh telah dimakan oleh cacing tanah. Kau sudah meninggal Nabi, kau sudah meninggal hai Rasulullah. Apakah sampai salawat kami itu kepada engkau? Lalu apa kata Rasulullah? Innallah hahramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. 14 abad yang lalu Nabi sudah dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Maka selawat yang kita bacakan hari ini, detik ini, sampai kepada makamnya Rasulullah, dibawakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Hai Rasulullah, hai Nabi Muhammad, ini adalah solawat yang dikirimkan dari musollah Al-Munawwarah di ujung batu sampai ke Madinah. Sekarang kan banyak orang ragu, apa itu solawat. Tidak sampai solawat itu. Nabi itu lama meninggal lah 1400 tahun yang lalu Nabi itu meninggal. Tidak sampai solawat itu. Inilah dalilnya bahwa solawat yang kita bacakan itu akan sampai kepada Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan sehari-hari, perbanyak solawat. Solawat inilah amalan yang paling ringan. Solawat yang paling ringan itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa dinyanyikan, bisa di waktu masak digendangkan, bisa ketika menyetrika ibu-ibu, bisa bersolawat, daripada mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini, pengajian singkat kita malam yang berbahagia ini yang akan kita bahas yaitu 5 persiapan menghadapi Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah kita berharap bahkan di setiap solat 5 waktu, solat sunnah rawatib, solat tahajud, solat witir, kita selalu mengagungkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka kita selalu meminta, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehingga sampailah hendaknya kami di bulan Ramadan yang akan datang. Tanpa terasa kurang lebih 18 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pintu-pintu dosa, pintu-pintu taubat dibuka oleh Allah, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Itulah kemuliaan bulan Ramadan. Maka ada hal yang perlu kita persiapkan sebelum berjumpa dengan bulan yang agung. Ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan sebelum kita bertemu dengan bulan yang mulia. Maka akan kita kupas 5 hal yang mesti kita persiapkan. Yang pertama, saya termasuk penceramah yang tidak pandai ngawur kidul. Kemana-mana semua hal bisa dibahas. Saya bahas langsung 5 to the point. Yang pertama yang akan kita persiapkan yaitu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah mesti harus baik. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Salah satu memperbaiki hubungan dengan Allah itu adalah bertaubat. Ma min muslimin yuznibu zamban. Setiap orang mukmin itu punya silap salah, khilaf, tak sengaja, punya dosa. Karena kita manusia biasa, kita insan yang dhaif, tak pernah lupa, pasti pernah punya salah dan dosa. Maka salah satu jalan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yaitu dengan bertaubat. Apa dalilnya Ustaz? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Bukan taubat sambalado. Kalau taubat sambalado, habis makan taubat, habis tulita ulang balik. Itu yang taubat sambalado.
Habis buat dosa, tobat, minta ampun, istighfar, habis itu ulang balik. Itu bukan tobat nasuha namanya. Itu tobat sambalado. Maka yang diminta oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bertaubat tuh Ustaz? Bagaimana cara kita ingin kembali ke jalan Allah yang lurus? Kita yang selama ini punya silap, salah, dosa, keliru. Yang selama ini mencuri, berhentilah mencuri. Yang selama ini jauh dari Allah, sekarang kembali ke jalan Allah. Yang selama ini tak pernah datang ke masjid, pokak telinga tu dah mendengarkan azan tu, tak sampai suara azan tu ke telinganya. Mau pengajian, mau khutbah, mau ceramah, mau tabligh akbar, mau gerakan solat subuh, tak pernah datang ke masjid. Tak sampai suara azan tu ke telinga, saking jauhnya dari Allah. Maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu zamban. Setiap orang punya silap salah, kesalahan, punya dosa, punya silap kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yastahtar, kemudian dia mandi taubat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Summa yusolli rakaataini, kemudian dia salat taubat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, minta ampun. Ghufirallahu lah, niscaya akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang pertama yang punya silap salah itu harus banyak mandi taubat dulu. Mandi taubat itu bagaimana caranya Ustaz? Niatkan mandi itu mandi taubat. Setelah mandi taubat basah seluruh badan. Bagaimana cara mandinya Ustaz? Tergantung. Kalau mandinya di kamar mandi seperti mandi biasa. Yang penting niatkan bahwa kita ingin mengalirkan seluruh dosa-dosa. Kalau di sungai Ustaz, kalau di sungai terserahlah. Ingin salto, tup, langsung masuk. Yang penting basah. Itu niatnya. Ya Allah, sengaja aku mandi taubat karena Allah lillahi ta'ala. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia tak apa-apa. Tak pandai bahasa Indonesia Pak Ustaz, bahasa ujung batu pun tak apa-apa. Yang penting tu niat. Niat mandi taubat. Sudah mandi, summa sholli rakataini. Kemudian salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tak pandai kami bahasa Arabnya Ustaz. Sengaja aku mandi salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Setelah salat summa yastaghfirullah, kemudian banyak-banyak minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kalau bisa teteskan air mata, menangis, meratapi segala dosa silap yang pernah kita lakukan. Maka ketika itu, kalau sudah mandi tobat, setelah niat mandi tobat langsung solat sunat. Setelah solat sunat banyak-banyak baca istighfar. Istighfar. Ghufirallahu, niscaya akan Allah ampunkan segala dosa kita. Itu cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, harus perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma nanti salat sunat witir, salat sunat tarawih, puasa 30 hari tak pernah rusak. Tapi kalaulah hubungan dengan Allah itu rusak, pahala itu tidak berarti apa-apa. Ibadah itu tak berarti apa-apa di sisi Allah. Banyak pun kita punya kebaikan, seberapa banyak pun Bapak Ibu bersedekah, bolak-baliklah Bapak Ibu naik haji umroh ke Makkah, tapi kalau hubungan dengan Allah itu tak bisa. Harus hubungan dengan Allah nilai yang paling pertama harus kita baiki. Kita pasti punya salah, kita pasti punya dosa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam pun sekalipun punya dosa, apalagi kita manusia yang biasa pasti punya dosa. Maka banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih,
perbekalan pertama yang mesti kita persiapkan sebelum bulan Ramadan. Yang kedua, setelah memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, setelah itu perbaiki hubungan dengan manusia, hablum minannas, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Kita ini adalah makhluk zon politikon, manusia yang pasti membutuhkan satu sama lain. Tak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ada mungkin manusia yang bisa hidup sendiri di hutan, Tarzan. Tapi kalau kita manusia yang normal, yang hidup bertetangga, punya sanak saudara, handai tolan, teman sekantor, teman tempat pekerja, satu komplek, satu gang, ini pasti punya hubungan satu sama lain. Maka setiap manusia pasti akan memiliki kesalahan. Maka jangan sampai di saat kita ingin masuk ke bulan Ramadan, ingin menyambut bulan Ramadan, ingin berpuasa, bertaubat, minta ampun kepada Allah, tetapi hubungan dengan manusia kita belum selesai. Jangan akan berharap puasa kita akan diterima. Jangan akan berharap pahala solat tarawih witir kita akan diterima. Jangan akan berharap segala bacaan Al-Quran kita akan diterima kalau hubungan kita dengan manusia belum baik. Maka ini yang mesti kita luruskan. Setelah hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia yang selama ini kata-katanya kasar, mencaci maki, sumpah serapah, yang selama ini ibu-ibu menggunjing, boleh pucuk kangkung sakobek bacitonyo 2 jam. Tu biasanya tu. Anak si anu lah yang dicitokan, anak si ala, ayah si ala. Kadang-kadang ustad pun nyogunjingkan. Coba bayangkan. Jangankan bapak ibu tetangga sehari-hari, anak ustad pun jadi bahan. Yang selama ini menggunjing, yang selama ini menfitnah, mencaci maki, mencuri, yang tak baiklah hubungannya dengan manusia, itu mesti kita luruskan. Dosa kepada Allah bisa minta ampun kepada Allah satu, Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dosa kepada manusia yang banyak, semua dosa itu akan kita pikul di akhirat kelak. Akan kita cari tempat orang yang kita zalimi. Akan kita cari di mana orang-orang dulu yang kita siksa, orang-orang yang dulu kita caci maki, orang-orang dulu semasa hidup di dunia kita sumpah serapah, kita fitnah. Akan kita cari di masanya nanti di akhirat kelak. Maka perbaiki hubungan dengan manusia. Apa dalilnya? Yaitu memperpanjang, menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim, berjabat tangan, saling memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu, saling minta maaf. Sil, sambunglah. Coba dengar ayatnya, bukan menyambung, sil. Itu fi'il amar, perintah. Sil, sambunglah. Man qata'aka, sambunglah silaturahim dengan orang yang telah memutuskan silaturahim dengan engkau. Jadi selama kau kalau pernahlah bapak ibu tak baik dengan tetangga, sebelum masuk Ramadan ni saling bermaaf-maafan. Baik, perbaiki hubungan di depan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dosa kepada Allah bisa minta ampun, tapi dosa kepada manusia tak lain obatnya hanya minta maaf. Menangislah omak di depan pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku terima panggilanmu ya Allah. Tapi dosa dengan tetangga, dosa kawan sekantor, dosa dengan sesama RT sekomplek masih belum selesai. La labbai wala sya'dai, kata malaikat. Tak ada haji bagimu karena kamu tak pernah memperbaiki hubungan dengan manusia. Makanya kadang-kadang jangan heran Pak Haji. Ambo ko heran lah Pak Ustaz. Oji itu dulu sebelum Pak ini Oji berserawa pendeknya. Pulang dari ini Oji tak berserawa sama sekali. Kenapa? Karena hajinya haji makdud. Berangkat dengan uang halal, oke, tapi perbaiki hubungan dengan tetangganya belum baik. Hubungan dengan sesaudaranya belum baik. Bu Haja tu dulu Ustaz, dulu sebelum naik haji tak berjilbabnya dah. Kini tak berbaju sama sekali. Sakingkan parahnya, makin beribadah makin rusak.
makin beribadah makin parah. Seperti itulah kalau orang yang tidak mau memperbaiki hubungan dengan manusia. Maka apa kata Nabi? Atadru minal mahlis, inginkah kalian kutunjukkan orang yang paling bangkrut? Siapakah orang yang paling bangkrut ya Rasulullah? Apakah orang yang paling bangkrut orang yang habis hartanya? Tidak, kata Nabi. Apakah orang yang paling bangkrut orang yang habis usahanya? Tidak, kata Nabi. Tapi orang yang paling bangkrut di hadapan Allah adalah ketika orang yang datang kepada Allah membawa segudang pahalanya. Datang dia kepada Allah, ya Allah, ini pahala solatku, solat witir, solat tarawih, solat tahajud, solat duha, solat 5 waktu. Datang satu lagi, ya Allah, ini pahala puasaku, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa bulan Zulhijjah, puasa bulan Muharram. Datang dengan segudang pahala puasanya. Datang lagi satu lagi, ya Allah, ini pahala sedekahku, sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang ribuan antri di belakang ingin menuntut. Maka diberikanlah pahala puasa tadi kepada orang yang menuntut. Siapakah yang menuntut itu, Ustaz? Itulah orang yang kita zolimi. Itulah orang yang pernah kita lukai hatinya karena lidah kita. Itulah orang yang pernah kita lukai menetes air mata karena tajamnya lidah kita. Inilah yang akan menuntut di akhirat kelak. Maka ketika itu diberikan oleh Allah Ta'ala, nih, ganti luka hatimu, diambillah pahala puasa tadi, diberikan kepada orang yang zalim. Datang satu lagi mengadu, ya Allah, dia memang rajin sembahyang, ya Allah, rajin solat, tapi inyo pernah dulu menfitnah saya, ya Allah. Datang lagi satu lagi, diberikan pahala puasa solat tadi, diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah. Datang satu lagi, ya Allah, Pak Haji itu memang bolak-balik dulu ke Makkah tuh, ya Allah, tapi inyo pernah mengambil tanah boga 2 hektar, ya Allah. Digesernya sempadan tanah kami, ya Allah. Zalim kepada manusia. Diberikan pahala haji dia tadi. Lah habis pahala yang ingin dibagi, sementara yang antri di belakang ingin menuntut masih banyak, maka diambillah dosa orang yang menuntut, diberikan kepada orang yang mengadu kepada Allah tadi. Itulah orang yang paling bangkrut, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada lagi, kalaulah sudah hubungan dengan Allah perbaiki, wajib hubungan dengan manusia kita perbaiki, agar di saat kita masuk ke bulan Ramadan bebas, plong, tak ada ikatan. Dengan Allah kita sudah perbaiki, dengan manusia, tetangga, sahabat, keluarga, sahabat andai tolan telah kita perbaiki. Itu persiapan yang kedua yang kita persiapkan menjelang Ramadan tiba. Jam berapa masuk Isya, Pak? 38 sedikit lagi ya. Yang ketiga, persiapan menghadapi Ramadan yang ketiga yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, maka Al-Quran yang ada di rumah kita mesti ditengok, mesti kita periksa. Ada tak kulik lagi Quran di rumah tu? Ada tak lagi lembarannya cukup tak hurufnya? Kadang-kadang di rumah buka Quran tu sekali setahun, pas bulan puasa. Bulan puasa dulu buka Quran, habis tu tutup, tak pernah buka lagi. Nih mau buka bulan puasa nih, maka cek dulu Al-Quran kita, karena ini adalah persiapan menghadapi Ramadan. Ada yang lebih parah Pak Ustaz, kami lah tiap tahun buka Quran. Ada orang yang tak pernah buka Quran semua hidup. Quran tu dipajang rapi-rapi di dalam lemari. Itulah Al-Quran akad nikah ibu japak dulu. Itulah Al-Quran yang tak pernah dibuka-buka, sehingga batulah 3 titik ditambah ada rayap celai. Saking kan tak pernahnya membuka Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran. Maka periksa Al-Quran kita. Kalau Al-Quran belum ada, beli Al-Quran. Setelah itu perbanyak membaca Al-Quran. Itu karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan bacaan setiap manusia yang tadarus. Makanya tradisi kita setiap solat tarawih diadakan acara tadarus.
Satu orang mengaji dinamakan tadrus, dua orang mengaji tadarus, yang beramai-ramai tadarus. Maka mengaji meramai-ramai supaya kita menghadapi Ramadan ini betul-betul dekat dengan Al-Quran. Sehingga dengan dekatnya Al-Quran di bulan puasa, sampai setelah lebaran melekatlah Al-Quran itu di dalam hati. Itu persiapan yang ketiga. Persiapan yang keempat, perbanyak ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang Ramadan yang membatalkan puasa, niat puasa, syarat sah puasa, orang yang diwajibkan puasa, pantang bagi yang diharamkan berpuasa, mesti banyak ilmunya. Mengaji dengan al-ustad, bertanya kepada kiai, bertanya kepada buya, bertanya kepada pak haji. Kalau tak ada, boleh buku. Ada buku yang direkomendasi oleh ulama-ulama kita, yang penjabaran bulan Ramadan sangat lengkap di dalamnya. Boleh itu. Sehingga tahu kita, jangan sekedar puasa itu hanya sekedar puasa. Yang kebanyakan di antara kita setahu dia puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus dari pagi sampai petang. Mulai tobik matahari sampai babuni tabu aja serine. Tahan lapar, tahan haus lah puasa itulah. Sementara dia tidak tahu yang mesti dipuasakan itu seluruh tubuhnya. Mata mesti berpuasa dari penglihatan yang haram. Tangan mesti berpuasa dari memegang benda-benda haram yang bukan hak milik kita, yang bukan punya kita. Kaki mesti berpuasa dari melangkah kepada jalan yang tak diridhai Allah. Itulah seluruh tubuh ini mesti berpuasa. Bukan berpuasa itu hanya sekadar menahan lapar dan haus saja. Maka perbanyak upgrade ilmu tentang puasa. Supaya tahu mak, supaya tahu ibu, yang membatalkan puasa itu apa saja. Yang membatalkan puasa itu apa saja. Yang membuat puasa itu tak sah apa saja. Ada puasa ini tak batal tapi tak sah. Ada puasa ini tak batal tapi makruh. Mesti tahu ilmu tu. Maka belilah buku-buku tentang bulan puasa. Kalau tak ada buku, tanya ke ustaz, tanya ke kiai, tanya ke ulama-ulama kita. Itulah persiapan yang keempat. Sementara persiapan yang terakhir sebelum kita menuju Ramadan itu, perbanyak duit, perbanyak piti. Supaya apa? Supaya bisa banyak-banyak bersedekah. Biasa ibu di rumah dengan bapak ompe orang. Ibu, bapak, anak 2. 4 orang. Bapak, ibu, anak 2. Masak kolak lah 4 mangkok. Maka untuk tahun ini niatkan di dalam hati, masak 8 mangkok. 4 mangkok berikan ke tetangga, berikan anak yatim, berikan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Karena kolak itu pun butuh duit. Beli baju lebaran 4 setel. Niatkan di bulan Ramadan ini bisa membelikan 1-2 orang anak yatim baju lebaran. Yang selama ini buat kue cuman sekedar untuk rumah pribadi, niatkan buat kue lebih untuk anak yatim dan fakir miskin. Maka perbanyaklah duit untuk bulan Ramadan ni. Kenapa Ustaz pilih bahasanya duit? Karena duit itu tak payah lupa tak di kepala. Asal duit langsung menyolang kan? Asal duit langsung terkona. Jadi itu perbanyak sedekah. Jadi itu yang penting. 5 hal yang mesti kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita orang yang masuk di dalam doa Nabi. Nabi pernah naik mimbar, di anak tangga pertama mengucapkan amin, anak tangga kedua mengucapkan amin, anak ketiga mengucapkan amin. Para sahabat heran. Selesai khutbah Jumat, selesai solat Jumat, para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi di saat mau naik mimbar?" Ada Jibril di sudut mimbar tadi berdoa. Dan kebetulan doa yang ketiga, anak tangga ketiga Nabi Jibril tadi, malaikat Jibril tadi, "Ya Allah, laknatlah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu." Apa kata Nabi? Amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang aminkan, mungkinkah doa itu ditolak oleh Allah?
mustahil. Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan, pasti makbul doanya. Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dilaknat Allah. Kenapa? Karena kita diberi umur panjang, diberi kesempatan berjumpa di Ramadan ini, tapi tak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu. Itulah orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki, Allah lancarkan segala urusan, dan Allah berikan kita hidayah dan istiqomah hingga sampai Ramadan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Silap salah saya banyak-banyak minta maaf. Apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah. Atas kesalahan dan kejanggalan yang datangnya itu dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan ini semua dapat kita ambil ikhtibar, kita praktekkan, kita berubah setelah pengajian ini, mengamalkan segala apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.